Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Maria Elmina Kontesa, kelas A semester 7, NIM 170303003017, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan membuat video tugas ke 13 mata kuliah Sosiologi Terapan. Yang pertama itu melangkah keluar ke Fluidity of Interaction, di mana baru-baru ini diperdebatkan bahwa ada kebutuhan untuk ilmu komputer dan bidang penelitian terkait untuk menggeser fokusnya dari tugas penggunaan persyaratan, aplikasi atau komputasi mereka untuk mengimpuk interaksi, kesadaran timbal balik, dan evolusi, di mana secara keseluruhan ini adalah pergeseran dari masyarakat informasi dengan fokusnya pada informasi, penyimpanan, dan pemerosotan data dan transaksi ke masyarakat interaksi dengan masalah terkait termasuk bekerja sebagai jaringan koneksi yang berlebihan, terperangkat dalam rapat dan terhubung melalui interaksi di seluruh waktu dan ruang adalah orang, ide, keputusan, dan hasil yang menjadikan organisasi. Boden tahun 1994 dengan interaksi dan masalah terkait dalam pikirannya. Beberapa peneliti empiris telah dilakukan dengan fokus spesifik pada karakteristik internasional informal, ringan, dan oportunistik dan implikasi untuk desain teknologi untuk mendukung interaksi. Yang berikut yaitu masyarakat yang didukung komputer baru muncul. Lapisan di atas masyarakat tradisional, lapisan digital sejauh teknologi informasi modern digunakan hampir di mana-mana dalam masyarakat saat ini untuk mendukung semua jenis kegiatan manusia yang memungkinkan teknologi baru tidak mungkin untuk tampil tanpa teknologi, di mana beberapa peneliti di lapangan telah mengklarifikasikan hubungan antara kegiatan manusia dan teknologi yang memungkinkan dalam hal dependensi. Jenis-jenis interaksi baru semacam ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan cara-cara baru dan akan memiliki beberapa kesulitan hidup tanpa mereka hari ini. Sebelum bergerak maju lebih jauh, konsep interaksi mungkin perlu beberapa klarifikasi. Konsep interaksi dan dukungan interaksi dapat didefinisikan sehubungan dengan konsep komunikasi dan kolaborasi. Menurut Dix dan Bell tahun 1996, komunikasi adalah pertukaran informasi antara orang-orang, misalnya konferensi video. Yang berikut yaitu digunakan dari perhitungan ke komunikasi. Sementara komputer kemarin ditempati dengan angka-angka crunching teknologi hari ini dan besok akan ditempati dengan menjaga kontak sosial. Menjadi sosial adalah sesuatu yang sangat mendasar bagi kita sebagai manusia, dan oleh karena itu cukup mudah untuk memahami mengapa teknologi dan perangkat baru ini untuk mendukung komunikasi manusia telah dengan cepat diadopsi secara luas. Kadang-kadang mengklaim bahwa bayi yang diciptakan memiliki banyak nama. Itu juga berlaku untuk teknologi baru ini yang telah umumnya Teknologi ini muncul saat dimana digunakan oleh populasi luas, mulai dari orang dewasa hingga remaja hingga anak-anak. Salah satu aspek penting dari jenis baru digunakan adalah perbedaan dalam tujuan teknologi. Komponen untuk masyarakat interaksi sebagaimana dinyatakan pada bagian sebelumnya. Masyarakat interaksi diaktifkan oleh beberapa faktor termasuk perangkat luar, aplikasi baru, infrastruktur teknis, dan lain-lain, di mana ini semua adalah faktor penting yang memungkinkan masyarakat baru untuk menjadi kenyataan. Kemudian di atas teknologi ini, pola dan perilaku penggunaan baru muncul di sekitar teknologi ini. Di bagian ini, teknologi yang memungkinkan pertama kali disajikan diikuti oleh pengenalan singkat beberapa perilaku baru manusia yang sudah mulai tumbuh dari jenis baru digunakan. Yang berikut yaitu infrastruktur interaksi untuk masyarakat interaksi.
Dari sudut pandang teknis, masyarakat interaksi terutama diaktifkan di atas dua platform teknis utama dan global. Jaringan telepon termasuk jaringan seluler untuk komunikasi suara dan data. Yang kedua, internet. Kedua platform ini memungkinkan orang-orang yang secara geografis disert untuk berkomunikasi di seluruh dunia yang tidak tergantung pada jarak di antara mereka. Jaringan telepon memungkinkan orang secara sinkron berbicara satu sama lain. Di sisi lain, internet diaktifkan untuk interaksi yang lebih berkelanjutan dan memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi secara lebih atau kurang secara asinkron melalui email, ruang obrolan, komunitas virtual, forum diskusi, dan lain-lain. Hari ini kedua platform ini sekarang mencair menjadi satu jaringan komunikasi global di mana orang dapat berkomunikasi. Contohnya yang baik dari peleburan dari dua platform ini adalah pasar yang sekarang berkembang. Yang berikut yaitu tentang interaksi di web jaringan nirkabel dan komputasi seluler. Karena bagian sebelumnya telah diilustrasi, komputasi seluler dan wireless net berfungsi adalah dua komponen yang memungkinkan masyarakat interaksi. Kedua teknologi ini membuat kita kurang lebih independen dari lokasi saat ini. Dengan teknologi nirkabel dan seluler, kami dapat membawa teknologi dan berkomunikasi dengan siapapun dari lokasi diinginkan. Tidak masalah, tidak ada duduk di kantor Anda atau yang berikut yaitu modalitas interaksi baru. Komponen lain yang telah memainkan peran penting dalam memungkinkan masyarakat interaksi adalah cara baru untuk berinteraksi dengan perangkat dan perangkat lunak baru yang tersedia dan cara-cara baru untuk menggunakan teknologi modalitas interaksi baru yang mungkin pada umumnya. Dari mobilitas interaksi baru ini adalah kemampuan untuk membawa teknologi bersama. Mobilitas teknologi telah mungkin karena pembagian baterai yang lebih baik. Yang berikut yaitu jaringan interaksi baru, jaringan lokal. Komponen akhir yang memungkinkan cara-cara baru untuk berinteraksi dengan masyarakat modern kita yang baru-baru ini mulai diadopsi secara luas adalah berbagai jenis jaringan nirkabel terbuka lokal dan berbagai jenis jaringan-jaringan ini telah diberi label spontan. Jaringan ini karena mereka membiasa mendukung jaringan ad hoc yang baik jika seseorang ingin dengan cepat membuat koneksi jaringan untuk sementara atau jika pengguna berada di lokasi baru dan tidak tahu apakah ada koneksi jaringan yang tersedia atau tidak. Yang berikut yaitu tentang tantangan baru, area penelitian, dan masalah desain. Ada banyak tanggapan bagi masyarakat interaksi banyak masalah yang perlu dieksplorasi. Di bagian ini, saya hanya akan menyentuh sebagian kecil dari tantangan tersebut untuk mengatur adegan untuk sisa buku. Yang berikut yaitu transmisi pesan dan ritual sosial. Surat elektronik email telah muncul sebagai aplikasi utama untuk komunikasi berbasis internet, diorganisir kontemporer, dan domain pribadi. Dengan demikian, ia berpotensi menjadi salah satu penentu utama dalam membentuk munculnya masyarakat interaktif. Bab ini menyajikan kisah etnografis tentang email intraorganisasional yang didasarkan pada penelitian kualitatif berorientasi praktik. Yang berikut yaitu tentang kerangka latar belakang dan teoritis. Sementara peneliti terkait email memiliki sejarah yang cukup panjang, minat pada aspek sosial muncul pada kenaikan pada pertengahan tahun 1990-an. Fulk, Smith, dan Reu tahun 1950 mengklaim bahwa media seperti surat elektronik tidak lagi begitu baru dan organisasi. Mereka telah menetapkan filter lingkungan kerja sehari-hari. Yang berikut yaitu tentang metodologi sosial. Sebagai peneliti sosial, memanfaatkan tradisi kontrafis interpretatif, kadang-kadang disebut naturalistik,
dan penelitian kualitatif ini didasarkan pada metodologi penelitian empiris, satu studi kasus dalam kerangka prinsip-prinsip teori etnografi, dan grounded. Itu adalah interdisiplin karena melampaui beberapa perbatasan disipliner yang berbeda, misalnya yaitu sosiologi, komunikasi terapan, perilaku organisasi, dan manajemen studi, serta teknologi informasi. Peneliti dilakukan antara tahun 1995 dan 2000 dengan tujuan memperdalam pemahaman kita tentang dunia sosial kehidupan organisasi sebagai ditafsirkan dan dialami oleh orang-orang yang benar-benar menggunakan email setiap hari dan komunikasi interaktif mereka di tempat kerja mereka. Demikian video yang saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam Bapak.